Pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebenarnya, apa sih itu teks eksplanasi? Pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau kalian pernah membaca teks tentang unjuk rasa di suatu daerah? Yap, teks yang memuat informasi tadi disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa sebenarnya teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Contoh, teks eksplanasi tentang tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata, su dan nami, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaan naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa diikuti dengan tsunami. Struktur teks eksplanasi. Dari contoh teks eksplanasi di atas, kita dapat melihat bahwa struktur teks eksplanasi adalah: 1. Pernyataan umum. Berisi tentang penjelasan umum fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Dalam contoh teks di atas, penjelasan umum dalam teks berupa gambaran secara umum tsunami, mengapa tsunami terjadi, dan bagaimana proses tsunami tersebut. 2. Deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari tsunami tersebut. 3. Interpretasi atau opsional. Teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsional dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan tersebut. Kaidah kebahasan teks eksplanasi ada 5. 1. Pemakaian kaidah pasif. 2. Ada konjungsi dan waktu. 3. Terdapat istilah ilmiah. 4. Memakai kata kerja material dan rasional. 5. Bersifat informatif. Semua informasi yang ada pada teks eksplanasi merupakan fakta yang benar-benar terjadi dan bukan karangan. Jadi, berita hoaks mengenai suatu fenomena alam dan sosial tidak termasuk ke dalam teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe ya.